Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Astiza dengan NIM 24030114010. Pada kesempatan ini saya akan membuat penjelasan mengenai pengantar eksplorasi dan visualisasi data. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah visualisasi data dengan dosen pengampu Ibu Norel Goldamer. Perkembangan teknologi menghasilkan data dalam jumlah besar, namun data tersebut tidak selalu siap digunakan. Karena itu, eksplorasi data diperlukan untuk memahami pola dan karakteristiknya. Hasil analisis kemudian disajikan melalui visualisasi data agar informasi lebih jelas dan mudah digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal pertama yang wajib kita ketahui adalah mengenai tipe dan struktur data. Menurut Sutanto H. tahun 2022, data merupakan fakta atau kenyataan yang tercatat mengenai suatu objek. Pada umumnya, data masih bersifat mentah sehingga belum dapat langsung digunakan dalam pengambilan keputusan. Data dapat berbentuk angka, teks, maupun simbol. Perbedaan bentuk dan tipe data ini sangat memengaruhi cara pengolahan serta metode analisis yang akan digunakan selanjutnya. Sehingga pemahaman terhadap tipe data menjadi langkah awal yang penting dalam analisis data. Setelah memahami apa itu tipe data, pembahasan dilanjutkan mengenai apa itu struktur data. Menurut Manning Room BN tahun 2025, struktur data merupakan bentuk atau media yang digunakan untuk menyimpan data agar tersusun secara sistematis. Struktur data berperan penting dalam menentukan cara data disusun, diakses, dan diolah. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data terstruktur dan juga tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Sebaliknya, data tidak terstruktur adalah informasi yang tidak memiliki format atau skema kaku yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu eksplorasi data. Eksplorasi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik dasar dari suatu dataset sebelum dilakukan analisis lanjutan. Eksplorasi data bertujuan untuk merangkum data secara informatif dan sistematis sehingga lebih mudah dipahami serta mengurangi risiko kesalahan pada analisis lanjutan. Selain itu, eksplorasi data membantu mengungkap struktur tersembunyi dalam data mentah dan menilai kualitas data yang digunakan. Beberapa teknik dasar dalam eksplorasi data meliputi statistik deskriptif, analisis distribusi data, identifikasi pola dan tren, dan deteksi outlier dan anomali. Selanjutnya yaitu data visualization. Data visualization berfungsi sebagai alat analisis yang membantu mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Melalui visualisasi, informasi dapat dipahami dengan lebih cepat dan jelas. Selain itu, visualisasi data memudahkan identifikasi pola, tren, serta hubungan antar variabel sehingga mendukung pengambilan keputusan dengan lebih tepat. Penyajian data visual yang umum digunakan adalah perbandingan, tren waktu, proporsi, distribusi data antar variabel, visualisasi spasial, serta monitoring kerja. Selanjutnya yaitu hubungan eksplorasi dan visualisasi data dalam analisis data. Eksplorasi data bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, distribusi, serta kualitas data sebelum dilakukan analisis lanjutan agar hasil yang diperoleh nantinya lebih akurat. Visualisasi data mendukung proses eksplorasi dengan menampilkan pola, tren, hubungan, dan kejanggalan data secara cepat, jelas, dan intuitif. Kedua proses ini bersifat iteratif dan saling melengkapi, serta berperan penting dalam meningkatkan kualitas analisis dan mempermudah komunikasi hasil kepada pengambil keputusan. Tibalah kita di akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi dan visualisasi data merupakan fondasi utama dalam analisis data karena membantu memahami karakteristik data secara menyeluruh, mengungkap pola dan kejanggalan, serta menghasilkan analisis yang lebih akurat dan mudah dikomunikasikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.